Hei, selamat pagi adik-adik. Wah, ketemu lagi nih dengan Om Yasmin. Udah pada makan belum? Udah pada minum belum? Wah, ya. Sekarang kalau sudah makan, sudah minum, tiba saatnya kita mau kebaktian apa? Ya, betul, kebaktian sekolah minggu. Nah, tetapi sebelum kebaktian sekolah minggu, karena ini zaman masih banyak penyakit corona, COVID-19, maka Om Yasmin harus juga protokol kesehatan. Om Yasmin pakai masker dulu ya. Tante Dewi, ngapain di situ ngintip-ngintip? Ayo ke sini, ikut kebaktian sekolah minggu. Nah, gitu dong Tante Dewi. Tante Dewi pakai masker juga nih, lihat tuh, rapi ya. Iya dong. Oke. Ya sudah Om sudah pakai masker. Tante Dewi juga udah pakai masker. Adik-adik, Om Yasmin undang semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan lagu pembukaan. Bapakku datang padamu. Lipat tangan, tutup mata. Om panggil untuk bangkit berdiri semua ya. Sungguh-sungguh ya. Yang sungguh-sungguh, lipat tangannya, tutup matanya. Sama-sama kita bernyanyi ya. Haleluya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, semangat memuji Tuhan. Dari awal lagi, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Adik-adik gak boleh ribut, gak boleh bermain-main lagi. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang selalu baik buat kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau bersukacita, kami mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita memulai ibadah sekolah minggu. Ayo adik-adik, tetap berdiri ya. Kita memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian KASIH. Kasih KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. haleluya. Saling mengasihi adik-adik. Tadi kita sudah menyanyikan lagu KASIH. Sekarang kita mau menyanyikan lagu mengajar tentang kasih yang mau memaafkan. Memaafkan orang yang salah sama kita. Haleluya. Amin. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya tiga kali, bukan juga
Siapkan hati, sekarang bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita semua. Asal kita mau setia, asal kita mau percaya kepada Tuhan. Dia selalu ada buat kita, kasih-Nya selalu buat kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, Angkat tangan kananmu. Ayo angkat tangan kananmu adik-adik. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jangan menyerah. pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ikuti Om Yasmin berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu. Dalam pujian kami, kami katakan, kami mau mengampuni, kami mau memaafkan. Biarlah dari kecil sampai besar nanti, kami selalu punya kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pakai guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami semua sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan tolong dari awal sampai selesainya nanti. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di Sunday School Greater Child GPDI Poris Indah. Adik-adik, Tante mau tanya, adik-adik ada yang pernah berantem gak sama kakak atau adik? Atau suka marah sama papa dan mama? Nah adik-adik, lalu kalau sudah berantem, musuhan gak? Apa tidak saling bicara? Kalau papa atau mama panggil, diemin. Nah adik-adik, kita anak Tuhan harus bisa mengampuni
mengampuni. Apa sih maksudnya mengampuni? Mengampuni itu adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus ada di dunia, ada seorang muridnya yang bernama Petrus. Siapa yang ingat Rasul Petrus itu? Nah, Rasul Petrus itu datang kepada Tuhan lalu bertanya. Mungkin Rasul Petrus itu waktu itu habis bertengkar dengan saudaranya. Lalu dia datang kepada Tuhan, dia tanya, "Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya yang bersalah kepada saya?" Kata Rasul Petrus. 7 kali kah? Kata Rasul Petrus. Nah, tapi Tuhan jawab apa? Tidak cukup hanya 7 kali. Harus 70 kali 7 kali. Nah, adik-adiknya ada yang sudah bisa berhitung belum perkalian? Berapa itu 70 kali 7 kali? Yaitu sebesar 490 kali. Wah, banyak ya adik-adik. Ada yang anak TKA, TKB di sini bisa hitung sampai 490 tidak? Nah, itu banyak. Maksud Tuhan Yesus di sini adalah kita harus selalu mengampuni saudara-saudara kita, orang yang bersalah kepada kita. Jangan bosan-bosan. Lalu Tuhan Yesus katakan lagi satu perumpamaan. Di suatu kali ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, raja itu mengumpulkan hamba-hambanya yang berhutang kepadanya, berapa besarnya, lalu hamba yang siapa saja. Waktu itu ada seorang hamba, dia berhutang sebesar 10.000 talenta. Wah, kalau adik-adik zaman itu 10.000 talenta besar, bisa sampai miliaran rupiah kalau sekarang. Nah, raja itu panggil hambanya, "Ayo, hambaku, perhitungan, bayar utangmu," kata hamba itu. Lah, si hamba ini tidak punya uang adik-adik. Dia langsung sujud menyembah kepada raja. "Wah raja, saya tidak punya uang, sabarlah ya raja," katanya. "Pasti nanti saya bayar, tapi sekarang saya tidak punya uang." Raja itu marah. "Kamu punya hutang tapi tidak mampu bayar. Ayo para pengawal, jual anak dan istri hamba ini supaya bisa buat membayar hutang," katanya. Wah, si hamba ini tambah sedih. "Aduh raja, jangan jual hamba dan istri dan anak saya. Pasti saya bayar, minta belas kasihan raja, berikan saya waktu." Nah, setelah raja itu melihat hambanya, raja itu timbul belas kasihan kepada hambanya itu. Lalu dia pikir, wah memang benar hamba ini pasti tidak punya uang untuk bayar. Ya udah, katanya. Si raja ini akhirnya mengabulkan permohonan hambanya. "Ya sudah, kalau tidak bisa bayar, saya hapus semua hutangnya." Si hamba ini dengan apa? Raja mau menghapus hutangku? Wah, si raja ini ternyata baik sekali ya adik-adik. Dia tahu hambanya itu tidak mampu bayar, lalu dihapuskan hutangnya semua. Wah, hamba ini langsung lega rasanya, langsung gembira. "Hore, hutang saya dihapuskan sama raja." Dia gembira, akhirnya dia keluar ke istana. Dia bersiul-siul, dia bernyanyi, hutangnya yang banyak itu sudah dihapuskan sama raja. Nah, tetapi di jalan keluar itu ternyata dia bertemu sama temannya, hamba-hamba yang lain itu. Ternyata temannya itu berhutang sama dia. Kalau dia tadi berhutang sama raja 10.000 talenta, temannya ini berhutang sama dia sebesar 100 dinar. Nah, adik-adik mau tahu berapa? Adik-adik, kalau 10.000 talenta itu dikalikan adalah sebesar 60 juta dinar. Nah, banyak ya, 60 juta. Nah, tetapi temannya yang tadi berhutang kepada dia hanya sebesar 100 dinar. Coba kalau adik-adik lihat perbandingannya nih. 60.000 dinar dengan 100 dinar. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang 60 juta dinar dong. Iya, tapi si hamba yang jahat ini, temannya yang berhutang 100 dinar, waktu temannya bilang, "Aduh temanku, saya tidak bisa bayar 100 dinar, saya tidak punya uang." Lalu si hamba yang tadi nih
yang baru dihapuskan hutangnya sama raja, dia lakukan apa sama temannya? Ayo, ada bisa nebak nggak? Apakah dia hapusin hutang temannya seperti raja hapuskan hutang dia? Tahu nggak adik-adik? Di situ hamba ini benar-benar hamba yang jahat. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia bukannya menghapuskan hutang temannya, dia malah mencekik temannya. Dia bilang, ayo bayar hutang kamu sebesar 100 dinar sama saya. Kalau tidak, akan saya penjarakan. Nah, temannya itu memohon sama dia. Aduh temanku, saya tidak punya uang. Saya tidak bisa membayar hutang. Sabar ya, nanti pasti saya bayar, katanya. Tapi si hamba yang jahat tadi, dia bilang apa? Tidak bisa. Hutangmu 100 dinar harus kamu bayar. Lalu dia panggil apa? Dia panggil supaya temannya itu dipenjarakan. Wah adik-adik, padahal dia tadi sudah hutang banyak sama raja. Raja sudah berbelas kasihan sama dia. Raja sudah menghapuskan hutangnya. Tapi temannya itu yang hanya berhutang 100 dinar kepada dia, tidak dimaafkan sama dia. Malah dia penjarakan temannya. Akhirnya ada teman-temannya yang lain lihat, wah si hamba yang jahat itu, dia padahal baru dihapuskan hutangnya sama raja sebesar 60 juta dinar. Masa teman kita semua nih yang berhutang hanya 100 dinar tidak dimaafkan sama dia, malah dipenjarakan. Nah akhirnya teman-temannya yang melihat juga kasihan, sedih. Wah teman kita ini ternyata jahat sekali. Nah akhirnya teman-teman yang lain itu datang kepada raja. Mereka mengadukan perkara ini kepada raja. Lalu raja waktu dengar, raja marah. Dipanggillah hamba yang jahat itu. Hai hamba yang jahat, kamu sudah saya hapuskan hutangnya. Kamu mengapa memenjarakan teman kamu yang hanya berhutang 100 dinar? Nah akhirnya si raja ini bilang apa? Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah raja itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Nah adik-adik bisa lihat kalau sudah bisa buka Alkitab di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di dalam ayat 32 sampai 34 itu raja marah sekali. Dia sudah menghapuskan hutang hamba yang jahat, tapi hamba yang jahat tidak menghapuskan hutang temannya, malah memenjarakan temannya. Akhirnya apa yang didapat hamba yang jahat ini? Kalau tadi hutangnya sudah dihapuskan sama raja, tapi karena perbuatannya yang jahat itu, raja menjadi marah. Akhirnya raja menyerahkan dia kepada Algojo. Dia dipenjara. Nah, dia dipenjara sampai dia dapat melunaskan hutangnya. Coba adik-adik pikirkan, bisa nggak dia melunaskan hutangnya yang tadinya sudah dihapuskan oleh raja? Tidak bisa adik-adik. Akhirnya dia dipenjara sampai selama-lamanya karena dia tidak dapat membayar hutangnya itu. Nah adik-adik, dalam cerita pada hari ini, apa yang mau Tuhan Yesus katakan? Nah di dalam ayat 35 Tuhan Yesus katakan apa? Di dalam Matius 18 ayat 35 kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang kelas besar sudah ketemu belum ayatnya? Kalau sudah kita baca 1, 2, 3. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Apa sih maksud Tuhan? Maksud Tuhan itu adalah, adik-adik ada nggak yang tidak pernah ngebantah orang tua? Nah, ada nggak yang tidak pernah berantem sama kakak sama adiknya? Ada nggak yang tidak pernah merasa malas kalau sekolah minggu? Adik-adik, kita semua pasti pernah melakukan itu. Pasti pernah berantem sama kakak sama adik. Pasti pernah melawan orang tua. Pasti pernah malas sekolah minggu, gak mau bangun atau malas tidak melakukan aktivitas. Nah adik-adik, kita semua pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu tetap loh mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap mengampuni kita. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Karena
Karena itu kata Tuhan Yesus, kalau kita saja sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Misalnya kalau adik-adik karena suatu hal bertengkar, berantem sama kakak sama adik, tidak boleh sampai dendam ya adik-adik. Gak bisa, saya tidak mau ngomong sama kakak saya, sama cici saya, sama koko saya, tidak mau ngomong sampai seminggu gitu. Nah itu tidak boleh adik-adik. Karena apa? Kita nanti jadi seperti hamba yang jahat. Tuhan Yesus sudah ngampunin kita, tapi kita tidak mau mengampuni koko atau adik atau cici kita. Jadi seperti hamba yang jahat. Siapa yang mau jadi seperti hamba yang jahat tadi, yang dimarahin sama raja, nanti dipenjara sama raja? Iya, kita mau seperti hamba-hamba yang baik. Kalau Tuhan Yesus sudah ampuni kita juga mengampuni kepada yang lain. Atau misalnya ada, karena kita nggak mau bikin PR, kita bandel, terus dipukul sama papa sama mama. Ada nggak yang dendam sama papa sama mama? Papa jahat, mama jahat pukul aku. Padahal itu karena mungkin kita bandel, atau kita mungkin tidak mau belajar. Nah, adik-adik tidak boleh apalagi ya mendendam sama papa sama mama. Kalau papa sama mama pukul kita, itu berarti papa mama masih sayang sama kita, masih mau kita jadi anak yang baik. Karena itu kita mau jangan marah sama papa sama mama, jangan dendam. Kita mau jadi hamba yang baik. Tuhan Yesus mengampuni kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Apalagi ini karena kesalahan kita sendiri, harus mau mengampuni. Ada nggak coba kakak sama adiknya yang lagi sekolah minggu sama-sama, coba gandengan tangan, bilang, ayo kita rukun-rukun ya, kita saling mengampuni ya, jangan bertengkar lagi, jangan berantem lagi. Nah adik-adik, firman Tuhan jadi hari ini adalah kita harus mengampuni. Coba katakan, saya mau mengampuni gitu ya. 1, 2, 3, saya mau mengampuni. Nah Tuhan Yesus itu pasti senang kalau lihat anak-anak Tuhan saling mengampuni. Tidak ada dendam, tidak ada marah, tapi rukun selalu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini jadi tentang kita harus mengampuni, harus rukun. Nah aktivitasnya hari ini sekalian Tante terangkan, nanti Tante akan share link YouTube tentang satu lagu. Lagu ini lagu sudah lama sekali. Dari Tante kecil juga sudah belajar lagu ini, tapi lagunya enak. Dan lagu itu mengingatkan kita bahwa anak Tuhan harus selalu rukun, harus selalu mengasihi satu sama lain. Jadi nanti pelajari lagunya adik-adik, ada musiknya, yang ada musiknya saja, nanti adik-adik yang nyanyi bersama dengan gerakannya ya. Gerakannya yang bagus, adik-adik bisa kreasi sendiri, tidak harus mengikuti gerakan yang ada di YouTube. Nanti videonya minta tolong papa atau mama, videonya adik-adik bersama kakak atau bersama adik. Jadi bersama-sama bernyanyi untuk divideoin. Nah nanti dikirimkan kepada guru kelas masing-masing seperti biasa ya. Adik-adik, firman Tuhan sampai hari ini, ingat, anak Tuhan harus kuat, harus bisa mengampuni. Minta Tuhan Yesus, minta Roh Kudus berikan kekuatan supaya adik-adik dapat saling mengasihi. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai minggu depan. Yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa titip papa dan mama, atau transfer ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian semua sudah mendengar cerita kita tadi. Bagus ya ceritanya Tante Dewi? Oke. Mengajar tentang mau mengampuni, mau memaafkan. Sini siapa yang punya musuh, yang punya kesel sama orang lain, atau bahkan mungkin yang kesel sama papanya, sama mamanya, sama kokohnya. Tidak boleh ya Tante Dewi ya. Nggak boleh. Harus seperti kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang mau selalu mengampuni. 70 kali 7 sempurna, artinya adik-adik mengampuni secara
secara sempurna, tidak ada batasnya. Haleluya ya. Oh ya, terima kasih ya buat persembahan yang sudah adik-adik berikan. Adik-adik harus rajin ya ngasih persembahannya walaupun kita nggak ketemu, nggak datang secara di gereja ya tante ya. Karena persembahan itu penting buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Nomornya tadi kan sudah dikasih lihat ya adik-adik ya. Kumpulin sampai banyak, langsung kasih. Atau mau langsung kasih tiap minggu, nggak bisa, nggak ada salahnya. Minta tolong papa mamanya transfer, ada barcode-nya tadi. Ya sudah, Om sudah kebanyakan ngomong. Ayo adik-adik, sekarang Om undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa tutup ini kebaktian ya. Langsung aja, nggak usah nyanyi lagi. Kita nyanyi, kita langsung berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Om Yasmin. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang mengampuni. Kami juga mau mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami selalu punya kasih, punya keinginan mengampuni dan memaafkan. Tuhan yang menguatkan hati kami, Roh Kudus yang bekerja membimbing kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami berpisah satu sama lain, Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati kami di rumah, pelajaran online. Tuhan yang menolong, berikan hikmat kepandaian. Orang tua kami, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih. Kumpulkan kami pada minggu yang akan datang untuk berbakti bersama kembali, walaupun secara online. Tetapi kami percaya Roh-Mu ada bersama dengan kami. Sukacita ada selalu di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa titip papa dan mama. Atau transfer ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati.